Eh, Boleh satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Apa itu? Ketika manusia sudah dalam kematian, apakah kita akan tetap mengenal orang yang masih hidup di bumi? Ya, di dalam kisah orang kaya dan Lazarus di dalam Injil Lukas, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. terus Dan jadi pertanyaannya, ini kan bumi masih gelap gulita dan kosong. Lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa kosong tetapi masih ada permukaan air? ya, kenapa kosong masih ada permukaan air? Karena memang pada mulanya sudah ada air di situ. Ia membentangkan semesta ini, sudah ada air dia bentangkan. Dan dia memisahkan air, maka ada cakrawala. Kita lihat ya. Oke. Kejadian 1 ayat 1. Ya, kita eksegese ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dia menciptakan langit dan bumi artinya dia membentangkan segala sesuatu ya. Dia bentangkan langit, ruang, waktu, segala macam itu dia bentangkan. Lalu diciptakannya juga bumi yang kecil ini. Nah, bumi itu bagaimana? Bumi yang dibentuknya itu ternyata belum berbentuk seperti sekarang dan masih kosong ya. Nah, gelap gulita meliputi samudra semesta. Jadi masih gelap gulita. Jadi ketika dia membentangkan langit itu ya, ketika langit dibentangkan, bumi diciptakan, masih kosong, masih gelap gulita tuh. Ya, masih gelap gulita, masih kacau balau lah begitu. Lalu kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berarti air ini sudah ada ketika langit dan bumi ini dibentangkan pada waktu yang sama. Nah, lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Ya, dia menciptakan terang oleh karena berfirmanlah jadilah terang, maka terang itu pun jadi. Dia menjadikan firman dari terang dirinya. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik, maka ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala untuk memisahkan segala air, untuk memisahkan air dari air. Untuk memisahkan air dari air. Berarti sebelumnya sudah ada air. Merujuk kepada apa? Kejadian 1 ayat 2 tadi. Nah, Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Maka jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit, lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi, apa yang menjadi masalah dari ayat itu? Bacanya itu harus berurutan. Nggak boleh asal-asalan. Gitu loh. Ya Bang, karena saya pernah berdiskusi juga, lalu dilogikakan. Jadi dia bermain logika yang dengan katanya kosong. Kenapa kosong tetapi masih berair? Yang kosong itu maksudnya kosong itu Pak, bumi itu kosong, tapi belum ada isinya apa-apa. Baru nanti Tuhan isi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan binatang, dengan manusia. Itu maksudnya kosong, belum berbentuk sempurna seperti sekarang. Nah, ketika bumi itu masih kosong, ketika dia sudah membentangkan tadi, nah ada air. Kosong tuh berarti dia kosong, belum ada apa-apa, tapi ada air di dalam bentangan itu. Maka ketika Tuhan menjadikan terang, dia melihat terang itu baik,
maka dia juga memisahkan air tadi, yang di bawah dengan yang di atas. Dan dia sebut pemisahnya itu cakrawala. Gitu. Tidak ada yang salah dengan ayat itu. Kosong itu kan, pemahaman kosong itu kan harus dipahami menurut konteks ayat ini. Bukan menurut konteks yang lain-lain. Kosong itu kalau saya bilang kosong, kalau dipahami kosongnya, harusnya nggak ada bumi. Gimana? Apakah salah? Tidak salah. Tapi kalau didasarkan pada konteks ayat ini, apakah itu salah? Pasti salah. Gitu. Jadi jangan buat perspektif lain dari cara Alkitab ini mengambil perspektif. Nggak boleh. Gitu, Pak. Ya, makasih. Boleh satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Apa itu? Ketika manusia sudah dalam kematian, apakah kita akan tetap mengenal orang yang masih hidup di bumi? Ya, di dalam kisah orang kaya dan Lazarus di dalam Injil Lukas, ya. Lukas 16. Di dalam kisah orang kaya dan Lazarus, kita bisa melihat apakah orang itu saling mengenal ketika sudah mati. Ya. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara orang kaya itu menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan melihat Lazarus. Dia berseru, "Abraham, tolonglah aku, suluhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Tapi apa kata Abraham? "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik suatu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu ada benteng yang tak terseberangi." Lalu orang kaya itu bilang apa? Ya, kata orang itu, "Kalau demikian Bapa, aku meminta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan aku." Dia seorang kaya ini sudah di alam maut. Tapi dia masih mengingat 5 saudaranya yang masih ada di bumi. Bahkan dia masih mengingat rumah bapaknya. Apakah dia hilang ingatan setelah dia mati? Tidak. Tidak. Gitu. Jadi kita tetap mengingat, memori kita semua kita akan tetap ingat. Karena itu ingatan itulah nanti yang akan Tuhan jadikan sebagai penghakiman buat kita. Begitu. Ya. Ya. Kalau saya lupa ingatan, betul nanti Tuhan bilang, "Elia, kamu pernah memukul orang?" "Oh enggak Tuhan, enggak pernah." Kalau saya lupa ingatan berarti enggak bagus nanti pengadilannya. Gitu, ya. Jadi akan tetap ingat. Oke, setelah gitu kita lanjut ya. Silakan, siapa ini? Halo? Halo? Malam? Jadri? Oh, enggak ada nih Jadri nih. Silakan Kevin. Halo Kak, selamat malam. Iya malam, silakan brother, mau tanya apa? Saya mau tanya tentang kelemahan Kak. Apakah manusia memang tuh punya kelemahan? Maksudnya kelemahan itu supaya apa Kak begitu? Ya kelemahan itu ada, manusia pasti lemah karena apa? Karena dosa. Oh iya. Iya Iya. Kak, paham. Kamu mau tanya apanya? Terus ini lagi Kak mau tanya terakhir ini. Bisa jelaskan apa ayat dari 1 Tesalonika 5 ayat 21? 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya memang kamu harus menguji segala sesuatu. Ini kan berbicara tentang nasihat-nasihat. Jadi ujilah nasihat-nasihat,
Ujilah segala sesuatu yang masuk dalam hatimu. Ujilah segala sesuatu yang keluar dari mulutmu. Ujilah itu dan peganglah yang baik bagi kebenaran Allah, dan jauhlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Oh ya, Kita kalau harus bisa menguji terima. segala sesuatu. Apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan, apa yang ada di dalam hati kita, itu kita harus uji. Apakah itu benar-benar buat kemuliaan Allah atau untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kita harus setiap hari berupaya untuk mengasihi Tuhan dengan mau hidup dalam perintahnya. Kita manusia itu bergumulnya di situ. Manusia itu berperangnya di situ. Di satu sisi kita pengen menyenangkan Tuhan kita, tapi di satu sisi hawa nafsu kedagingan kita menyeret kita begitu kuat. Saya pun begitu. Ya. Semua orang, pergumulan semua orang tuh begitu. Kita rindu ingin menyenangkan Tuhan. Kita rindu mengasihi Tuhan. Tapi kedagingan kita, hawa nafsu kita, kepahitan, kecemaran, ketamakan kita, itu selalu menyeret kita untuk jauh dari kemauan Tuhan itu. Jadi kita punya keinginan gak untuk menyenangkan Allah? Punya. Tapi dosa itu kuat sekali menyeret kita. Itulah perlawanan kita. Kita harus setiap hari melawan sampai kita menemukan ujung dari pertandingan kita. Tidak ada orang yang bisa sempurna hingga sampai kepada dia sama sekali tidak lagi berusaha. Tapi Kristuslah yang akan menyempurnakan dia dalam perjuangannya itu. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Aku menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Jadi kita orang Kristen itu harus bertanding. Kalau kamu tadi bilang kita itu lemah, manusia itu lemah. Tapi di dalam kelemahan kita inilah kita merendahkan diri agar kuasa Allah menaungi kita. Sebab ada tertulis, di dalam kelemahan mula kuasaku menjadi nyata. Kalau kita tahu kita lemah, kita harus sadar untuk selalu membawa Tuhan dan memanggil Tuhan dalam doa kita, agar dia menguatkan kita berperang melawan kedagingan kita. Melawan hawa nafsu kita, melawan semua yang buruk dari kita, melawan semua dosa-dosa kita. Kalau kita tahu kita lemah, tapi kita tidak meminta pertolongan Tuhan, agar kita bisa melawan segala jenis kejahatan yang ada dalam diri kita, berarti kita sombong. Jadi kalau kita tahu lemah, kita tahu bahwa kita lemah, kita justru harus semakin tekun dalam doa, meminta pertolongan Tuhan, agar Tuhan menolong kita dan memampukan kita melawan musuh-musuh kita, yaitu diri kita sendiri dan dosa-dosa kita. Karena di dalam sikap hati yang seperti itulah, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang rendah hati, yang mau mengakui bahwa memang kita bukan apa-apa tanpa Allah. Yang terpenting dari semuanya itu adalah hati dan motivasi hati kita. Kita mau ndak melawan? Atau hanya ya udah tetap berenang-berenang di sana. Gitu. Ya, jadi kalau kita tahu kita lemah, terima kasih Kak ya. harus kita Salam. tekun dalam doa. Ya.